Untuk Bapak Diasma itu dari Gamaliel dari UAJ, Pak. Ini pertanyaannya di dalam masyarakat Indonesia masih sering terjadi pengotak-kotakan. Misalnya saja ada stigma minoritas dan mayoritas di dalam masyarakat Indonesia. Menurut Bapak, apakah dengan adanya stigma tersebut terwujudnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia? Dan kalau stigma ini memang buruk adanya, bagaimana cara kita meminimalisir stigma tersebut di masyarakat Indonesia sendiri? Itu, Pak. Ya, diksi mayoritas minoritas ini memang akan saya katakan tadi, Pancasila itu adalah mengatasi paham individu dan paham golongan. Karena itu Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945 kita mendirikan negara Indonesia bukan untuk satu agama, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu anak keturunan orang-orang tertentu, bukan untuk orang kaya. Artinya apa? Walaupun mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Jawa, kita tidak akan mendedikasikan bahwa bahasa nasional kita adalah bahasa Jawa. Meskipun Indonesia itu adalah mayoritas penduduk beragama Islam, itu telah disepakati oleh para pendiri bangsa bahwa Indonesia itu bukan negara agama dan negara Islam itu tidak menjadi cara berpikir para pendiri bangsa kita. Kalaupun ada orang yang ingin mengkotak-kotakkan ataupun yang masih terjebak dari situ, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah mereka yang merasa insecure, merasa yang tidak aman dan dengan nyaman dengan eksistensinya. Anda bayangkan saat Anda merasa tidak nyaman, misalkan para mahasiswa di Yogyakarta, Anda ketika datang ke Yogyakarta, yang pertama itu pasti Anda akan bergaul dengan orang-orang yang satu kampung, orang yang satu agama. Itu sudah pasti. Artinya apa? Setiap orang itu akan merasa nyaman. Yang pertama itu ketika dia dengan orang-orang yang sesuku ataupun seagama. Kita tengok aja mahasiswa yang datang ke Yogyakarta. Pasti ada, untuk pertama kalinya mereka akan berteman dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan agama ataupun kesamaan suku. Tingkat kedua adalah ketika itu sudah kuat, mereka yang berhasil akan melentingkan cita-citanya bahwa saya akan bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Saya akan berteman, saya yang dari Bali, saya akan berteman dengan orang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Nah, ini akan membentuk proses keindonesiaan kita dan akan menjadikan proses mengkotak-kotakan itu akan hancur lebur. Saat kita mau berteman dengan orang yang berbeda. Karena itu, kawan-kawan, saya ingin bertanya pada kawan-kawan sekalian, apakah Anda mempunyai sahabat di luar agama Anda? Apakah Anda punya sahabat di luar suku Anda? Kalau sudah itu terpenuhi, sahabat loh ya, bukan orang yang dikenal ataupun apa. Kalau Anda kalau punya teman itu ya bisa saja hanya teman saya, hello. Tapi kalau sahabat itu kan berarti sudah saling memahami. Kalau Anda sudah mempunyai dua pertanyaan saya tadi sudah dijawab, Anda punya sahabat di luar agama Anda, berarti Anda sudah akan merasa kuat kebangsaan ataupun keagamaan Anda. Anda tidak akan merasa tergoyahkan keagamaan Anda meskipun Anda akan berbeda keyakinan dengan orang lain. Terus yang kedua tadi, ketika Anda sudah bisa berteman ataupun bersahabat dengan orang yang berbeda suku, itu berarti proyek keindonesiaan kita akan terus berjalan. Sehingga pengkotak-kotakan itu harus dihancur leburkan. Harus di blended, harus di blender, harus di jus di dalam
Kalau kita kan tahu jus kan, jus itu ada yang namanya es, ada yang namanya gula, ada pun apa, ya, ada buah-buahan, semuanya dijadikan satu. Satu wadah yang disebut dengan Indonesia. Pengkotaan itu adalah saat yang namanya tidak terjadinya jus. Saat orang mangga suka makan mangga, yang suka apel akan makan apel. Tapi saat keindonesiaan itu adalah saat yang namanya jus itu bisa kita makan bersama-sama. Walaupun itu juga sama-sama enak, sama-sama bergizi, tapi tidak pernah menghilangkan unsur dasarnya. Apa? Unsur apel, unsur mangga itu akan tetap ada. Unsur adat kita akan tetap ada. Tetapi bentuknya sudah menjadi bentuk Indonesia. Bentuknya akan tetap menjadi bentuk keberagaman kita. Itulah pengkotaan-pengkotaan itu akan hancur lebur saat orang bisa meleburkan dirinya dengan orang-orang yang berbeda dari suku ataupun dari agamanya. Itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih kepada Bapak Diasma atas jawabannya, atas penjelasannya. Begitu ya Mas Gamaliel, bahwasannya orang yang mengkotak-kotakan itu orang yang insecure, kalau kata Pak Diasma tadi. Dan pengkotak-kotakan itu harus dihancurkan gitu, harus dihancurkan dan kita mix gitu, seperti jus, kita menjadi satu yaitu Indonesia gitu. Mungkin mohon maaf pada teman-teman yang sudah bertanya, tidak bisa disampaikan kepada pemateri karena berhubung waktunya sudah lewat batas seperti itu. Mungkin nanti harapan kita ke depannya kita bakal banyak lagi mendiskusikan mengenai Pancasila. Ternyata banyak juga di kampus kita, Politeknik LPP khususnya, itu mengenai Pancasila memang harus kita kaji lebih dalam lagi seperti itu. Tidak bisa lewat 1 jam, 2 jam seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Aribowo dan Bapak Dias Masandi Suwandaru atas penjelasannya, atas penyampaiannya, dan juga materinya. Mungkin kami mohon maaf saya pribadi apabila tadi di kendala awal banyak terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu. Di akhir kata, perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwasannya Pancasila itu merupakan warisan leluhur. Kalau kata Pak Diasma tadi, warisan leluhur sama dengan kemerdekaan. Itu harus kita jaga sampai kapanpun. Dan juga sampai kapanpun Indonesia ini akan terus ada seperti itu. Kemudian seperti yang pernah saya baca gitu kan, bahwasannya saudara itu bukan hanya saudara seagama, bukan hanya saudara sesuku, sebangsa, yang lain-lain. Pada akhirnya juga kita merupakan saudara sekemanusiaan seperti itu. Kita sama-sama manusia, kita juga saudara. Ataupun kita sama makhluk hidup juga kita saudara, sama-sama makhluk hidup seperti itu. Closing statement mungkin tadi yang disampaikan oleh pemateri kita gitu, yang kutipan dari Bung Karno. Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Untuk itulah kita hidup di dunia ini gitu, di Indonesia ini khususnya, dengan segala kekayarayaannya, mulai dari suku, bangsa, bahasa, dan lain-lainnya, itu harus kita jaga sampai kapanpun, karena itu merupakan aset dan warisan leluhur kita yang harus kita jaga. Mungkin cukup sekian acara kita hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, selaku moderator, dan juga kepada pemateri juga, mungkin tadi ada hilap-hilap kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara.